Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate adanya penundaan pengumuman yang dilakukan oleh panitia pada hari ini. Lalu kita akan lihat bagaimana dampak terhadap 94.000 peserta yang disebut Kemendikbud. Lalu apa kemudian pengaruhnya terhadap perangkingan yang sebelumnya barangkali Bapak Ibu walau tidak secara data elektronik, namun berdasarkan dari informasi rekan-rekan peserta sudah bisa memastikan siapa peserta yang lulus. Ini kita akan bahas sama-sama. Sebelumnya, bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan setelah rapat kerja dengan DPR kemarin menyatakan akan mengajukan surat permohonan penundaan kepada Panitia Seleksi Nasional, ya. Itu disampaikan di 23 September kemarin. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya jadwal pengumuman untuk hasil seleksi tahap 1 ini berdasarkan surat Kemendikbud nomor 4661/B/GT 0100/2021 yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 2021 adalah dilaksanakan pada hari ini dengan masa sanggah sesuai jadwal awal adalah 24 sampai 27 September. Nah, ini ya yang sebelumnya sudah ditetapkan di awal sebelum dilaksanakannya ujian tahap 1. Jadi sebenarnya sudah lengkap sampai dengan pengumuman pada saat itu. Lalu terkait penundaan ini di sore hari semalam Pak Abi Ridwan memberikan tweetnya yang mana kalau kita lihat ini memang maknanya ganda, ya, bisa saja tetap melaksanakan pengumuman sesuai jadwal ataupun menunda. Di sini memang berbentuk puisi Bapak Ibu sekalian, jadi tergantung Bapak Ibu yang menafsirkan. Bisa saja kita menafsirkannya tetap dan bisa juga berubah. Nah, lalu saya coba buka sore ini di SSCASN, ternyata untuk informasi tentang penundaan ini tidak ada disebutkan di sini. Lalu saya coba buka di Info GTK. Nah, di tampilan Info GTK sepertinya masih sama, namun kita coba buka di unduh dokumen, ternyata sudah ada ini di sore hari ini pengumuman tentang pengumuman nomor 5363/B/GT 01/00/2021 tentang penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi guru ASN P3K tahun 2021. Jadi disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan nilai seleksi kompetensi 1 guru P3K. Bersama ini kami sampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru P3K yang semula dijadwalkan tanggal 24 September ditunda sampai pengumuman lebih lanjut. Jadwal terbaru akan diumumkan melalui http guru-p3k.kemendikbud.go.id. Demikian disampaikan, ditandatangani oleh Dirjen Guru di tanggal 23 September semalam. Lalu menanggapi hal ini, pelaksana PLT Kepala Badan Kepegawaian Pak Bima juga hari ini memberikan pernyataannya yang membenarkan bahwa sudah menerima surat permohonan penundaan pengumuman kelulusan P3K Guru 2021. Namun sampai kapan penundaannya belum diketahui. Ya, tentu saja kalau memang afirmasi yang diusulkan pada rapat kerja kemarin akan ditambahkan, maka perlu payung hukum yang mendasarinya sehingga butuh waktu, ya, untuk menerbitkan payung hukumnya sehingga nanti tentu tidak terbentur dengan regulasi yang ada. Walaupun keputusan ini tentu kontroversi di kalangan Bapak Ibu peserta sekalian, ya. Kita akan bahas di sini apa pengaruhnya nanti. Disampaikan ada permintaan Kemendikbudristek untuk ditunda tapi belum ada tanggal. Dengan penundaan tersebut, beliau berharap jadwal tes P3K Guru tahap 2 dan 3 akan tetap berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Begitu juga untuk pemberkasan dan penetapan nomor induk, ya. Ditambahkan semoga tidak berdampak penundaan itu dalam rangka untuk penambahan afirmasi bagi guru honorer yang tidak lulus passing grade kompetensi teknis meskipun sudah ditambahkan afirmasi sebelumnya. Lalu bagaimana kemudian dengan peserta 94.000 yang sudah diumumkan oleh Kemendikbud? Pada rapat kerja semalam, ya, Kemendikbud secara resmi sudah menyatakan bahwa 94.000 peserta sudah dinyatakan lulus ujian seleksi tahap 1. Terkait ini pernyataannya Bapak Ibu sekalian sebagai penguatan. Ya, jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja, ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Nah, ini mohon tepuk tangannya untuk 100.000 Bapak Ibu yang sudah lolos. Mereka sudah berjuang luar biasa, dan kita patut juga menyelamati mereka karena mereka sudah berhasil. Nah,
Berdasarkan yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi, maka ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita ambil bagi kemungkinan yang terjadi setelah penambahan afirmasi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, peserta yang sudah lulus berdasarkan pengumuman Kemendikbud saat rapat kerja dengan DPR dan sudah diberi aplaus oleh peserta rapat tidak akan diganggu gugat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya penundaan ini tidak berpengaruh kepada rekan-rekan yang memang sebelumnya sudah tahu berdasarkan informasi dari sesama peserta bahwa sudah mendapatkan nilai tertinggi. Nah, tentu dalam hal ini tidak akan dirampas hak Bapak Ibu sekalian, sebab data elektronik tadi menyatakan Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Lalu yang kedua, penambahan afirmasi ini hanya akan membantu nilai penangkingan untuk pelamar yang berasal dari induk. Nah, ini terutamanya karena berdasarkan informasi dari lapangan, masukan dari rekan-rekan, banyak sekali ya formasi itu kosong, tidak ada yang melampaui PG, sehingga tersisa seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud semalam. Lalu yang ketiga, penambahan afirmasi ini hanya akan berpengaruh kepada formasi yang sebelumnya tidak ada pelamar yang mencapai PG. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sudah dinyatakan lulus oleh Kemendikbud semalam itu tidak akan bisa tergeser lagi oleh peserta nomor urut di bawahnya. Lalu yang keempat, dengan adanya ini maka tabungan nilai bagi peserta yang PG namun tidak memenangkan perangkingan akan lebih tinggi saat menghadapi ujian tahap 2 nanti. Nah, ini menurut saya sebagai modal awal ya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kelima, berkurangnya jumlah formasi yang tersedia pada ujian P3K tahap 2 nanti yang akan diperebutkan oleh guru honorer yang tidak lulus, kemudian guru swasta dan lulusan PPG. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, formasi kosong sebanyak 232.476 ya, dengan catatan tadi 94.000-nya sudah terisi berdasarkan pernyataan Kemendikbud. Nah, ini beberapa angka-angka ya. Jadi dari 506.000 formasi ya, hanya sekitar 326.000 yang mendapatkan pelamar. Ya, walaupun formasinya sudah terbuka, tapi nggak semuanya melamar kepada posisi-posisi tersebut ya. Jadi kita punya total yang terregistrasi yang melamar itu ada 925.000, melakukan ujian seleksi pertama ya, posisi 608.000 guru yang bisa mengikuti ujian seleksi pertama, dan ada formasi kosong sebesar sekitar hampir 180.000. Nah, formasi kosong ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil. Sebagiannya akan terisi dengan adanya afirmasi tambahan yang diberikan oleh Kemendikbud. Jadi dampaknya adalah di tahap kedua nanti, formasi yang tersedia dipastikan akan di bawah dari 232.476. Nah, itu yang nanti akan diperebutkan di tahap 2. Inilah informasi terbaru yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan tentunya pertama kepada rekan-rekan yang sudah lulus ini dengan pernyataan Kemendikbud sudah ada jaminan Bapak Ibu tidak akan diganggu gugat. Lalu yang kedua kepada rekan-rekan yang sebelumnya belum lulus karena tidak mencapai PG ya, bisa mencapai PG dengan adanya penambahan ini, dan kita berharap tidak ada di sini ya pihak-pihak yang dirugikan, terutama kepada rekan-rekan peserta ujian di tahap 1. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.